شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjid. Ini anak ingatkan jamaah yang dimuliakan Allah. Karena sebagian orang hari ini, kalau kajian di dalam masjid seperti kurang semangat. Kalau kajiannya di dalam masjid kayaknya kurang istimewa deh. Ya, kajian yang paling istimewa itu kalau di hotel bintang 5, bayaran dengan mahal dan sebagainya. Baru semangat, ya. Baru ya dia menelpon dan mengajak besti-bestinya untuk bisa menghadirinya. Tetapi kalau kajiannya di dalam masjid, seakan-akan itu kajian biasa, kajian orang awam. Ya, bukan kajian berbintang, bukan kajian berkelas. Padahal tiada tempat yang lebih istimewa di dunia ini dan lebih dicintai oleh Allah selain daripada masjid. Maka ketika kita telah bertemu dan berkumpul di dalam masjid, maka ketahuilah kita sedang berada di sebuah tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan bumi. Dan kajian di dalam masjid, Nabi katakan akan turun sakinah ilahi, tercurahkan kepada mereka rahmat, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka, dan nama-nama mereka akan disebut-sebutkan oleh Allah Jalla wa'ala satu demi satu di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, membaca kitab Inqadhul Muslimin min Waswasatil Jinni Wasyayatin, menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai gangguan dan khususnya waswasah yang dilakukan oleh jin dan syaitan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis serta ucapan sebagian ulama salaf yang disebutkan oleh penulis menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia memiliki jin qarin, ya. Bahkan Nabi SAW sekalipun memilikinya. Hanya saja jin qarin yang bersama Nabi SAW telah masuk Islam. Juga pada pertemuan yang lalu beliau telah menyebutkan kepada kita dalil yang menunjukkan betapa ambisinya syaitan untuk menyesatkan anak Adam dari jalan Allah yang lurus dan memasukkan mereka ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Dia tidak pernah kenal lelah, dia tidak pernah capek untuk mengganggu anak Adam dari jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Juga jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa terkecuali di saat detik-detik kematian seorang anak Adam sekalipun, syaitan tidak berhenti mengganggunya. Bahkan semakin dekat dengan kematian, maka gangguan dari syaitan semakin dahsyat. Semakin dahsyat dan semakin kuat, ya. Sampai-sampai Nabi kita SAW diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk berdoa wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun dalam surat Al-Mu'minun. Nabi kita SAW diperintahkan oleh Allah agar berdoa, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu jangan sampai syaitan menggangguku ketika kematian datang kepadaku. Maka diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebuah hadis dari Nabi SAW di mana beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku memohon perlindungan kepadamu dari gangguan syaitan kepadaku saat kematian datang kepadaku. Sampai-sampai sebagian orang sebelum meninggal dunia semangat beribadah. Tidak pernah lupa salat. Bahkan dia bisa lupa terhadap perkara dunia karena salat yang ia cintai.
Tetapi menjelang wafatnya, di detik-detik terakhirnya justru dibuat oleh syaitan dia lupa salat. Nah, karena begitu dahsyatnya upaya syaitan. Nah, upaya syaitan menyesatkan anak Adam. Kalau kita simak dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang telah beliau sebutkan pada pertemuan yang berikut, pada pertemuan yang sebelumnya. Berikut ini Syekh mengatakan, al-asbabul lati yatasallatu biha syayatinul jin 'alal muslimin. Sebab-sebab yang karenanya syaitan dari kalangan jin dapat berkuasa leluasa mengganggu kaum muslimin. Syekh mengatakan, al-asbab allati yatawassalu min khilaliha al-jin wa syayatin ila muadatil muslimin kathirah. Sebab-sebab yang karenanya jin dan syaitan dapat mengganggu kaum muslimin itu sangatlah banyak. Wa hasbuna an nadhkura ba'dha minha. Ba'dhan minha. Tetapi pada kesempatan kali ini cukup kita sebutkan sebagian dari sebab-sebab tersebut. As-sababul awal, sebab yang pertama kata Syekh, ru'yatul jinni lana wala narahum ghaliban. Karena jin bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Ghaliban, seringnya. Artinya terkadang jin bisa juga terlihat oleh anak Adam namun bukan lagi dengan bentuknya yang asli. Namun seringnya hanya jin yang bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Di dalam surat Al-A'raf ayat 27, Allah Jalla wa Ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan anak keturunannya, kelompoknya dapat melihat kalian sementara kalian tidak dapat melihat mereka. Nah, ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hal dzalika 'amun la yarahum ahad am yarahum ba'dun nas duna ba'd. Wahai Syekhul Islam, apakah ayat ini umum di mana semua orang, tidak ada satupun manusia yang mampu melihat jin, ataukah sebagian manusia bisa melihat mereka? Maka Syekhul Islam menjawab, alladzi fil Qur'an annahum yarawna al-insa min haitsu la yarahumul ins. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa mereka bisa melihat manusia sementara manusia tidak bisa melihat mereka. Wa hadza haqqun yaqtadi annahum yarawna al-insa fi halin la yarahumul ins fiha wa laysa fihim annahum la yarahum ahad min al-ins bihalin bal qad yarahum as-salihun wa ghayru as-salihin aidan lakin la yarawnahum fi kulli hal. Tetapi maksud ayat ini adalah di mana manusia tidak bisa selalu melihat jin, sebagaimana jin selalu bisa melihat manusia. Maka terkadang jin terlihat oleh sebagian manusia, baik orang saleh maupun selain orang saleh, tetapi tidak selalu bisa terlihat. Sebagaimana manusia ini bisa selalu terlihat oleh jin. Nah, oleh karenanya nanti akan beliau sebutkan riwayat bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menangkap jin yang menjelma seorang kakek-kakek mencuri makanan dari Baitul Mal. Demikian juga Abu Darda radhiyallahu anhu pernah menangkap jin yang mencuri kurma di rumah beliau yang bentuknya antara seekor anjing dan keledai, dan tangannya penuh dengan bulu seperti bulu anjing, dan itu terjadi di malam hari. Kalau terjadi pada ibu-ibu, ngapain Bu? Lari atau gimana Bu? Hah? Langsung ambil langkah 1000 Bu ya, alias lari ya. Nah, ini sebab yang pertama. Kenapa mereka lebih bisa mengganggu kita daripada kita mengganggu mereka? Karena secara umum mereka selalu bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa selalu melihat mereka. Seperti firman Allah di ayat 27 dari surat Al-A'raf di atas. Sebab yang kedua, kurang lebih ada 8 sebab disebutkan oleh Syekh di sini. Sebab yang kedua adalah kathratu syubhati wasyahwat. Karena banyaknya syubhat dan syahwat pada diri seseorang.
muslim sehingga dia dapat diganggu oleh syaitan. Syubhat artinya adalah ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan Islam, tetapi justru dianggap sebagai ideologi yang benar dan tersamarkan bagi sebagian orang. Sedangkan syahwat adalah keinginan-keinginan nafsu terhadap hal-hal yang Allah Jalla wa'ala haramkan seperti zina dan semisal dengannya. Dan para ulama menyebutkan secara umum syaitan itu memasukkan anak Adam ke dalam neraka Allah dengan dua perkara ini, atau melalui dua pintu ini. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka kecuali melalui dua pintu ini atau salah satu dari dua pintu ini. Kalau bukan karena syubhat, maka karena syahwat. Kalau bukan karena akidah dan pemahaman yang menyimpang, maka karena syahwat haram yang ia langgar. Nah, tidak ada yang masuk ke dalam neraka tanpa melalui dua pintu ini. Dan inilah dua senjata iblis dan anak keturunannya di dalam menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Dan Allah terangkan dua senjata juga untuk melawan dua senjata iblis dan anak keturunannya ini. Bahwasanya apabila dia menyerang kita dengan senjata syubhatnya, maka tiada senjata yang lebih ampuh untuk melawannya selain daripada senjata ilmu agama. Karena hanya dengan ilmu agama seseorang itu dapat selamat dari akidah-akidah, ideologi-ideologi yang menyimpang dari syubhat. Sementara apabila syaitan mengganggu atau menyerang seorang anak Adam dengan senjata syahwat, maka tiada senjata yang lebih ampuh untuk melawannya selain daripada senjata sabar. Hal ini Allah Jalla wa'ala sebutkan di akhir-akhir surat Alif Lam As-Sajdah. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Demikianlah kami jadikan sebagian dari mereka orang-orang yang kokoh agamanya, tatkala mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka para ulama mengatakan fabil ilm fabil sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Maka hanya dengan sabar dan ilmu, kekokohan dan ketokohan di dalam agama itu dapat diperoleh. Ucapan ini masyhur diucapkan oleh Syekhul Islam, tetapi sebenarnya ini telah diucapkan oleh seorang ulama yang jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Sufyan bin Uyainah, salah satu dari gurunya Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahumullah ta'ala. Jamaah ini dimuliakan Allah, maka tiada yang masuk ke dalam neraka kecuali melalui dua pintu ini. Kalau bukan karena syahwat, maka karena syubhat. Lihat kaum Khawarij, karena syubhat yang ada di dalam kepala mereka sampai-sampai mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di dalam tanah suci Madinah, dan beliau sedang membaca Al-Quran. Karena syubhat yang ada di dalam kepala mereka, mereka rela membunuh Ali bin Abi Thalib yang sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh berjamaah di tanggal 17 Ramadan. Sebagian ahli sirah lainnya menyebutkan di tanggal 21 Ramadan. Dan yang membunuh beliau seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljan, yang ahli salat, selalu salat berjamaah, selalu salat tahajud, hafidh Al-Quran. Yang setiap seorang bertemu dengannya selalu terlihat di mulutnya itu bergerak karena berzikir kepada Allah. Nah, dan juga karena syubhat disebutkan oleh para ulama, ada seorang wanita yang hamil lewat di depan markasnya Khawarij yang memberontak kepada Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma pada masa itu. Mereka menangkapnya dan menginterogasinya. Bagaimana pendapatmu tentang Ali dan Utsman bin Affan? Yang di mata mereka Ali bin Abi Thalib adalah penguasa yang nepotisme, tidak adil, tidak menegakkan hukum Allah dan harus dilengsarkan. Maka wanita yang hamil ini, karena dia masih di atas fitrah dan akidahnya yang lurus, dia pun memuji Ali bin Abi Thalib karena beliau Amirul Mukminin. Kita harus taat karena perintah Nabi. Apalagi beliau seorang sahabat Nabi. Mereka marah, maka mereka pun membunuhnya dengan mengorek perutnya
bersama bayinya. Dan mereka ahli salat 5 waktu. Mereka ahli salat tahajud. Bahkan mereka ahli Al-Quran. Bahkan jauh hari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi bersabda tentang mereka. Dan mereka belum muncul saat itu. Beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Wa yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Kalian akan merendahkan salat kalian kalau melihat salat mereka. Kalian akan meremehkan ibadah puasa kalian kalau kalian melihat dahsyatnya puasa mereka. Mereka gemar membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Karena mereka tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat Nabi. Karena seandainya mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka tidak mungkin para sahabat Nabi menjadi musuh mereka di masa itu. Wa yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Dan mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busuknya. Ya, karena syubhat. Bisa-bisanya mereka mengharap surga kepada Allah dengan membunuh Utsman bin Affan, Dzunnurain, pemilik 2 cahaya, menantu Nabi SAW, satu-satunya manusia yang menikahi 2 putri seorang Nabi di atas dunia ini semenjak Allah menciptakan dunia ini. Tidak ada di dunia ini seorang laki-laki yang menikahi 2 putri seorang Nabi selain Utsman bin Affan. Di mana istri beliau adalah Ummu Kulthum dan Ruqayyah, kedua-duanya adalah putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal salah satu dari mereka, maka beliau menikahi yang lain. Mati terbunuh di tangan kaum Khawarij. Dan mereka beberapa hari sebelum membunuh Utsman bin Affan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Lihat karena syubhatnya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Demikian juga disebutkan di Irak di awal-awal munculnya ISIS. Disebutkan oleh Syekhuna Syekh Saleh As-Suhaimi, salah satu guru besar Masjid Nabawi. Beliau menyebutkan bahwa pernah di Irak kejadian seorang pemuda di hari Idul Adha. Di saat yang lain menyembelih seekor onta, sapi, dan kambing sebagai ibadah hewan kurban, maka dia mengatakan, aku akan menyembelih sesuatu yang lebih mahal harganya dari apa yang kalian sembelih. Dia pun menyembelih ibu kandungnya. Dengan alasan ibu kandungnya murtad, bukan muslim, karena tidak mau baiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi, yang merupakan tokoh ISIS dan dia sebagai pengikutnya. Dia pun menerapkan hadis Nabi tentang baiat. Orang yang mati tanpa baiat, maka mati jahiliyah. Kemudian hadis tersebut dia gunakan untuk pemimpinnya, Abu Bakar al-Baghdadi. Lihat bahayanya syubhat. Nah, bahayanya syubhat. Demikian juga syubhat-syubhat lainnya selain Khawarij. Seperti syubhatnya Murji'ah. Yang anak keturunan mereka hari ini, bahasa ke modern hari ini adalah kaum liberal. Ya. Yang penting hati kita bersih. Untuk apa sholat katanya? Kalau hatinya nggak bersih, yang sholat aja hatinya nggak bersih, apalagi ente yang nggak sholat. Mestinya kan demikian. Ya. Yang penting hati kita bersih. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, sehingga dia pun tetap terus menerus meninggalkan perintah Allah dan bermaksiat kepada Allah. Nah, meninggalkan amalan dengan alasan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Demikian juga sebagian orang karena syubhat, sehingga memiliki akidah al-hululiyah, bahwa Allah bisa menyatu dengan makhluk-makhluk yang istimewa dari kalangan para wali. Akidahnya ekstremis sufi. Demikian juga akidah al-ittihadiyah yang dimiliki oleh ekstremis sufi. Al-ittihadiyah, semua itu satu. Apa yang terlihat, semua wujud itu adalah Allah. Maka tak aneh, Anda membaca sendiri dan melihat di YouTube beberapa tokoh sufi berani mengatakan anjing akbar. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini pernah heboh seingat Anda di tahun 2008 diucapkan oleh mahasiswa-mahasiswa jurusan filsafat syariah di salah satu kampus Islam terbesar di Indonesia. Sampai-sampai mereka membuat perkumpulan dan memberikan judul "Selamat datang di area bebas Tuhan." Na'udzubillah min dzalik. Lihat bahayanya syubhat. Bahkan pernah
seorang dosen berkata kepada mahasiswa-mahasiswinya, dosen filsafat. Biasanya orang ahli filsafat itu yang tidak tobat dan tidak belajar akidah yang benar, mereka mengeluarkan ucapan-ucapan yang sangat mengerikan. Kita yang mendengarnya tidak berani mendengarnya, tetapi di sisi para mahasiswa yang justru itu dianggap sebagai mutiara-mutiara kata. Seorang dosen filsafat pernah berkata kepada mahasiswa dan mahasiswinya, sesungguhnya akal lebih tinggi daripada Allah. Karena kalau tanpa akal, nggak mungkin kita menyembah Allah, katanya. Yang nggak belajar akidah, oh iya juga ya. Mantap nih. Ini mutiara kata yang seharusnya kita tulis dengan comberan. Ya. Secara logika saja, kalau logika masih sehat, ini ucapan yang menyimpang. Karena seandainya dengan akal seseorang akan menyembah Allah, cukup akal untuk menyembah Allah, sungguh Fir'aun akan menyembah Allah, sungguh Abu Lahab degeng akan menyembah Allah, karena mereka juga punya akal. Sungguh Namrud akan menyembah Allah dan tidak mengatakan dirinya sebagai Tuhan, karena dia juga punya akal. Karena Namrud itu bukan keledai, dia manusia, punya akal. Nah, seandainya akal itu cukup, nggak perlu Allah turunkan Al-Quran. Tidak perlu Allah mengutus seorang nabi. Dan secara logika juga bahwa akal yang menciptakan akal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan akal kepada kita, mungkinkah kita bisa mengenal Allah? Tapi itulah syubhat jamaah. Nah, karena syubhat yang banyak, seseorang itu dapat diganggu dan dikuasai oleh syaitan. Bahkan terkadang sebagian mereka sedang berzikir, diganggu oleh syaitan. Mestinya zikir dapat mengusir syaitan. Ini justru zikir yang dia lakukan justru mengundang syaitan. Nah, baik-baik syaitan lagi tidur istirahat, akhirnya kebangun diundang sama zikir bid'ah dia. Kata syaitan, gua lagi istirahat malah dipanggil. Dia sebagian orang zikir loncat-loncat sampai kesurupan. Katanya semakin gila semakin tinggi kewaliannya. Di sana orang lain gila karena minum khamar, biarkan kita gila karena cinta kepada Allah. Semenjak kapan orang cinta sama Allah jadi gila di dalam Islam ini? Selain di dalam agama sufi. Kapan dari para sahabat Nabi ada yang tadinya normal kemudian berubah jadi gila karena melakukan zikir akbar? Siapa di antara ulama Islam dahulu yang jadi jatuh gila karena khusyuknya dia insyiq, bahasa mereka ya. Insyiqnya dia karena sudah klimaks di dalam cinta dan zikir kepada Allah. Kecuali hanya di dalam aliran sufi. Nah, karena syubhat. Ya. Wasyahwat demikian juga karena syahwat. Karena bergelimangnya seseorang dalam perbuatan syahwat sehingga syaitan mampu menguasainya sehingga berhasil di dalam menjerumuskannya ke dalam syirik. Kalau tidak berhasil maka akan menjerumuskannya ke dalam bidah atau ke dalam maksiat. Makanya sebagian orang ada yang rela berbuat syirik karena ingin melampiaskan syahwatnya. Bahkan sebagian mereka demi melampiaskan syahwatnya, dia rela berbuat syirik, main ke dukun. Cintanya ditolak, dukun bertindak. Ini kan karena syahwat juga. Ya kan? Cintanya ditolak, dukun bertindak. Walaupun sebagian orang hari ini cintanya ditolak, medsos membara. Ya. Karena syahwat. Rela berbuat syirik. Dan ingat jamaah, upaya syaitan yang pertama itu syirik. Bukan maksiat. Kalau dia nggak selesai membuat kita jatuh ke dalam syirik, maka dia akan berusaha menjerumuskan kita ke dalam bid'ah. Setelah dia tidak berhasil menjerumuskan kita ke dalam syirik dan bid'ah, barulah dia menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Karena dosa terbesar di dalam Islam adalah syirik. Di bawah syirik adalah bid'ah. Ya, di bawah bid'ah baru maksiat. Di dalam beberapa buku tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir, ketika mereka berbicara tentang firman Allah di dalam surat Al-Hasyr, ayat yang berbunyi kamatsali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafullaha rabbal alamin. Tipu dayanya orang-orang munafik kepada kaum mukminin itu seperti tipu dayanya syaitan. Tatkala dia berkata kepada seseorang, kufurlah engkau.
tatkala orang tersebut telah kufur, maka dia pun berkata, aku berlepas diri dari engkau karena aku juga takut kepada Allah Rabbul Alamin. Di bawah ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir dan ulama tafsir lain yang menyebutkan beberapa kisah Israiliyat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, bahwasanya al-ma'siyatu baridul kufr, bahwasanya maksiat itu adalah jembatan menuju kekufuran. Ada sebuah kisah Israiliyat yang disebutkan oleh sebagian ulama tafsir bahwasanya di masa dahulu ada seorang ahli ibadah yang luar biasa. Ahli ibadah yang luar biasa, dan dia pandai mengobati manusia. Maka suatu ketika seorang wanita yang memiliki penyakit dibawa oleh keluarga besarnya kepada ahli ibadah ini. Singkat ceritanya, syaitan berusaha menjerumuskan ahli ibadah ini untuk berzina dengan wanita ini, yang diamanahkan oleh keluarganya untuk disembuhkan dari penyakitnya dan dididik. Singkat ceritanya, dia pun jatuh ke dalam zina. Kemudian wanita tersebut hamil. Nah, kemudian syaitan mulai menakut-nakutinya. Ini kalau keluarga besarnya tahu, kamu bisa dibunuh oleh mereka. Nah, lebih baik ini wanita kamu bunuh, kemudian kamu kubur. Dia pun melakukannya. Kemudian setelah itu syaitan memberitahukan kepada keluarga besar wanita itu bahwa anak kalian sudah dizinai, dihamili, kemudian dibunuh dan dikuburkan. Mereka pun mencari kuburannya dan dapat. Kemudian mereka mengepung tempat ibadah ahli ibadah tersebut. Kemudian syaitan datang kepadanya. Hari ini tiada yang mampu menyelamatkan engkau dari mereka. Kalau kamu mau melakukan suatu permintaanku, maka aku akan menyelamatkan engkau dari masyarakat yang sedang mengepung. Sujudlah kamu kepada aku, niscaya aku akan selamatkan engkau dari mereka. Dia pun sujud, dan seketika itu dia mati. Dan dia sedang sujud kepada selain Allah Jalla wa'ala. Lihat jemaah, berawal dari syahwat, kemudian berujung kepada kemurtadan, kesyirikan. Makanya benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, al-ma'siyatu baridul kufr. Maksiat itu adalah jembatan kepada kekufuran. Karena sebagian orang rela melakukan kekufuran demi bisa melampiaskan syahwatnya. Berawal dari pacarisasi dan berending dengan kristenisasi, ya kan? Betul nggak? Sebagian orang dipacarisasi dulu, tanpa sadar setelah itu dikristenisasi. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena syahwat. Ada sebuah cerita yang memilukan diceritakan kepada anak. Seorang akhwat, dia mu'allaf, diambil di sebuah daerah yang notabene-nya kafir. Alhamdulillah mu'allaf, kemudian dididik di pesantren sunnah. Sampai dia hafiz 30 juz Al-Quran dan mengajar di situ, sehingga bercadar. Dan dia berharap ada ustadz yang menikahinya. Dan ustadz pendakwah di kampungnya, ya ma'ruf ustadz ini di YouTube ya, telah menjadi sebab beberapa kepala suku di situ masuk Islam. Dan kuota beliau udah penuh, alias sudah 4 istrinya. Karena sebagian istri beliau memang anak kepala suku di situ untuk bisa mendakwahi Islam. Nah, wanita ini berharap ada yang menikahi, tak kunjung ada yang menikahi. Akhirnya dia menikah dengan seorang pendeta di kampungnya. Dan sekarang dia jadi istri pendeta. Sebelumnya dia seorang guru di tahfidz Al-Quran kita. Dia bercadar, hafizah 30 juz, Bu. Kalau ibu-ibu juz 30 ya, insyaallah ya. Hafizah 30 juz. Rela murtad lagi demi syahwat. Kayak benar yang dikatakan oleh sebagian ulama tadi, al-ma'siyatu baridul kufr.
maksiat itu adalah jembatan menuju kekufuran. Sebagian orang demi syahwat rela ke dukun. Padahal Nabi SAW mengatakan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian percaya kepada ucapannya, maka sungguh dia telah murtad. Dia telah kufur terhadap agama yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada Nabi SAW. Demi syahwat berani main pelet. Nah, dan syahwat tidak mesti berbentuk zina ya. Cinta, popularitas juga ini bagian dari fitnah syahwat. Sebagian orang demi kekuasaan rela menyewa dukun untuk menjaga kekuatan politiknya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dahulu. Walaupun setelah itu tukang sihirnya malah masuk Islam. Di hari ini juga banyak jamaah pejabat main dukun untuk menjaga kekuatan politiknya. Maka Syekh di sini ingatkan, sebab kedua dari sebab-sebab yang karenanya syaitan dapat leluasa mengganggu seorang muslim karena banyaknya syubhat dan syahwat di dalam hatinya. Kedua-duanya berbahaya, namun yang paling bahayanya adalah syubhat, karena kalau orang yang jatuh ke dalam syahwat itu masih bisa diingatkan. Orang yang jatuh ke dalam zina, khamar, ya judi dan sebagainya, dia masih merasa dirinya bersalah, tahu dirinya sedang berbuat salah. Oleh karenanya seringnya pelaku maksiat kalau jumpa orang soleh dia berpesan sebelum dinasihati dia udah langsung duluan ngomong, Ustaz tolong doain ana ya biar dapat hidayah dan cepat taubat. Tahu dia mau dinasihati, sebelum Pak Ustaz nasihati dia langsung jurus ya, mengeluarkan jurus ngeles. Tapi kalau pelaku syubhat justru dianggap orang lain, kasihan banget tuh mereka nggak ikut zikir ini, kasihan banget tuh mereka nggak gabung tarikat Naqsabandiyah, kasihan banget tuh mereka nggak ikut tarikat Qadiriyah, kasihan banget tuh mereka nggak masuk ke dalam tarikat Syadziliyah dan sebagainya. Makanya seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena kalau maksiat seseorang akan bertobat darinya. Sementara syubhat bid'ah, orang nggak akan mungkin syubhat, nggak akan mungkin bertobat darinya kalau syubhat itu belum lepas dari kepalanya. Dan ini fakta. Coba lihat pelaku maksiat. Dia akan bertobat akan meninggalkan maksiat baik karena faktor usia atau karena faktor taubat. Orang yang ketika mudanya jadi preman rata-rata di umur 50 udah pada taubat. Ya. Umur 20 sampai 40 suka minum, jadi preman. Umur 50 udah ada kopiah haji di atas kepalanya walaupun dia nggak sholat. Preman taubat. Iya. Ada juga yang memang dia meninggalkan maksiat bukan karena taubat, karena faktor usia. Nah, tapi kalau pelaku syubhat, bid'ah, enggak. Di umur 20 sampai 30 dia masih pengikut, di bawah panggung duduknya. Di umur 40 kalau dia masih istiqomah dalam acara bid'ah itu udah jadi gus dia. Udah jadi kiai, udah menjadi mursyid. Yang tadinya beberapa puluh tahun yang sebelumnya dia di bawah panggung tempat duduknya, 2-30 setelah 2 sampai 30 tahun setelah itu dia udah menjadi mursyidnya, pembimbingnya. Sudah sudah berada di atas panggung. Dan juga karena syubhat ini seseorang nggak merasa dirinya bersalah. Seperti Khawarij tadi, bayangkan mereka nggak merasa bersalah dengan membunuh Utsman bin Affan. Mereka tidak merasa bersalah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak merasa bersalah dengan mengorek perut wanita yang hamil tadi. Nah, mereka nggak merasa bersalah tatkala mengatakan ada sebagian makhluk Allah telah menyatu dengan mereka. Ucapan yang begitu mengerikan dan menyesatkan karena syubhat. Karena syubhat sebagian orang mengatakan kalau bukan karena cahaya Muhammad Allah tidak ciptakan langit dan bumi ini. A'udzubillah min dzalik. Nah, ini syirik rububiyah. Jelas-jelas Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku.
Jelas-jelas Allah mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Di akhir surat At-Taghabun. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tujuan Allah menciptakan itu agar kalian tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Kemudian Syekh mengatakan, "Idza kathura asy-syubhatu wasyahwatu 'alal muslimin, kathurat istijabatuhum liwasawisi syayatin wa qubuli ma yughirrunahum bih." Apabila syubhat dan syahwat itu telah banyak pada diri seorang muslim, maka dengan mudahnya dia memenuhi bisikan-bisikan syaitan dan menerima tipu daya mereka. Sampai-sampai ada sebuah kasus seingat ana 2008 atau 2009 di Indonesia pernah heboh. Seorang suami menggorok leher istrinya di malam hari. Ketika ditangkap dan diinterogasi oleh seorang penyidik, apa motifnya? Dia berkata karena ada bisikan-bisikan gaib di dalam mimpinya. Dia kira dirinya Nabi Ibrahim. Dapat wahyu dari mimpi. Walaupun namanya Ibrahim kan, tapi dia Ibrahim akhir zaman, bukan Ibrahim Nabi. Kalau Nabi dapat perintah dalam mimpi, jelas itu wahyu. Ini kan karena syubhat. Kalau dia punya ilmu, udah pasti itu bisikan syaitan. Masa dia terima? Alasannya karena ada bisikan gaib. Ketika dia tidur, Allah musta'an. Juga seperti anak muda tadi yang di Irak. Memenggal leher ibunya, karena menurut dia mudah murtad. Karena tidak mau bai'at kepada pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Allah musta'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها. Sesungguhnya waswasah yang banyak itu disebabkan karena banyaknya syubhat dan syahwat serta terikatnya hati dengan hal-hal yang ia sukai sehingga membuat hati ini berpaling kepadanya dari Allah, atau terikatnya hati dengan hal-hal yang makruh sehingga membuat hati ini terpikat dengannya. Ucapan Syekhul Islam ini menjelaskan kepada kita bahwa waswasah yang banyak pada diri seseorang itu disebabkan banyaknya syubhat dan syahwat. Oleh karenanya manusia yang paling sedikit waswasah dari syaitan adalah mereka yang paling sedikit syubhat dan syahwatnya. Manusia yang paling jauh dari waswasah adalah manusia yang paling jauh dari syubhat dan syahwat. Dan ini menerangkan kepada kita betapa pentingnya ilmu agama dan betapa pentingnya ibadah yang benar kepada Allah Jalla wa'ala. Karena semakin dalamnya ilmu agama seseorang dan semakin banyaknya ibadah yang ia lakukan kepada Allah, maka akan semakin selamat pula dia dari tipu daya syaitan, dari waswasah yang dilakukan oleh syaitan. Nah, sebab yang ketiga jamaah dimulakan Allah, kata beliau, adalah ghaflatul qalbi an dzikrillah. Lalainya hati dari berzikir kepada Allah Jalla wa'ala merupakan sebab syaitan mampu berkuasa dalam mengganggu anak Adam, baik itu dengan waswasah, kesurupan, ataukah yang lainnya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah Ar-Rahman,
maka kami akan kuasakan syaitan kepadanya. Fahuwa lahu qarin, maka syaitan akan selalu menyertainya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, dan sesungguhnya syaitan akan menyesatkan mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan hidayah. Dan ini sunnatullah ya, tidak ada orang yang sesat dari jalan Allah yang lurus kecuali dia menyangka dirinya berada di atas kebenaran. Karena itu buah dari buahnya waswasah syaitan. Ayat ke-36 dan 37 ini menegaskan kepada kita bahwasanya barang siapa yang lalai berzikir kepada Allah, maka syaitan akan menguasainya dengan waswasah ataukah yang lainnya. Dan ini kita rasakan jamaah. Tidaklah kita lalai dari berzikir kepada Allah kecuali syaitan berkuasa terhadap diri kita. Sebagaimana ketika kita disiplin menjaga zikir yang Allah dan Rasulnya anjurkan, kita melihat betapa dekatnya kita dengan Allah dan betapa syaitan tidak mampu mengganggu kita. Karena syaitan itu sekuat-kuatnya syaitan, dia akan menjadi lemah selemah-lemahnya tatkala kita berzikir kepada Allah. Bahkan Nabi menyebutkan, bejana yang ditutup dengan bismillah, syaitan tidak mampu membukanya. Lihat betapa lemahnya syaitan. Kita punya bejana air, bejana makanan, kita tutup bismillah, syaitan tidak mampu lagi membukanya. Bahkan pintu rumah yang ditutup dengan bismillah, syaitan tidak mampu membukanya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi menyebutkan apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya mengucapkan bismillah dan menutup pintunya dan mengucapkan bismillah, maka syaitan saling berkata di antara mereka, la mabita lana wala asya. Tiada kesempatan untuk kita bermalam di rumah ini dan ikut serta makan bareng mereka di malam hari ini. Betapa lemahnya syaitan kalau kita berzikir kepada Allah. Demikian juga hadis Nabi SAW lain yang menunjukkan hal ini. Seperti sabda beliau, man qala hina kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah, qala syaitanu li syaitanin akhar kaifa bi rajulin qad huqiya wa hufidha. Apabila seseorang ketika keluar dari rumahnya membaca zikir bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah, enggak sampai semenit untuk membacanya, ya kan? Dan insya Allah nggak sampai luntur lipstik ibu itu gara-gara zikir ini. Jadi kenapa malas membacanya? Insya Allah lipstik ibu tidak akan luntur gara-gara membaca zikir ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Nabi mengatakan apabila seseorang membacanya ketika keluar dari rumahnya, maka syaitan saling berkata di antara mereka, bagaimana mungkin kita mampu mengganggu orang yang telah dijaga khusus oleh para malaikat dan dipelihara. Lihat betapa lemahnya syaitan kalau kita menghadapinya dengan zikir. Contoh lainnya, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari sebuah rumah yang sedang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Contoh lainnya juga yang menunjukkan betapa lemahnya syaitan kalau kita menghadapinya dengan zikir kepada Allah adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan barang siapa yang ketika melakukan hubungan badan dengan istrinya mengucapkan doa Bismikallahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, dengan namamu ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan engkau anugerahkan untuk kami dari hubungan ini. Nabi mengatakan seandainya hubungan badan yang mereka lakukan di malam itu menghasilkan seorang anak, lam yadhurrahu syaitanu ba'du, maka anak tersebut tidak akan pernah mampu diganggu oleh syaitan. Hari ini banyak orang mengeluh, Ustaz, anak-anak ini bandel banget, udah kayak setan. Padahal dia nggak pernah baca doa itu ketika berhubungan, nyalain anaknya, ya. Padahal dia sendiri yang tidak membaca doa itu. Semua aktivitas doanya cuma satu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Daripada nggak ada Ustaz katanya. Allah mustahil. Lihat pengaruhnya di zikir. Dan betapa syaitan itu lemah kalau kita berzikir kepada
Allah Jalla wa'ala. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang anak cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hanya saja terkadang syaitan itu menipu kita, seakan-akan zikir itu tidak bisa membakarnya. Anak pernah dicerita oleh seorang teman tentara ketika dia latihan dahulu dalam pendidikan, diganggu oleh syaitan, oleh jin dengan penampakan. Anak baca ayat kursi Ustaz, 3 kul, nggak hilang-hilang dia. Begitu anak caci maki dia, anak keluarkan kata-kata kotor, langsung hilang dia Ustaz. Anak bilang, ente 1-0. Emang itu tujuannya syaitan. Sehingga membuat keraguan di dalam hati kita terhadap kekuatan Al-Quran. Seolah Al-Quran tidak bisa mengusirnya. Tetapi begitu kita mengeluarkan kata-kata kotor, dengan itu kita telah bermaksiat kepada Allah, dia pun menang. Karena tujuan dia mengganggu kita bukan sekedar penampakan. Tujuan dia melakukan penampakan bukan sekedar agar kita sedih, tetapi agar kita bisa terjerumus ke dalam syirik. Kalau nggak bisa, maka ke dalam bidah. Kalau tidak bisa, maka minimal ke dalam maksiat. Nah, di sini beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam yang bagus untuk kita catat dan kita renungi bersama. Dari kitab beliau Majmu'ul Fatawa, jilid keempat, halaman 34. Syekhul Islam mengatakan, wasyaitan waswasun khannas idza dzakara al-'abdu rabbahu khanis fa idza ghafila 'an dzikri waswasa falihadza kana tarku dzikrillahi sababan wa mabda'an linuzulil i'tiqadil batil wal iradatil fasidati fil qalbi wa min dzikrillahi ta'ala tilawatu kitabihi wa fahmihi. Jelas ibu-ibu? Suaranya jelas kan? Artinya yang belum ya? Baik. Beliau mengatakan syaitan itu waswas dan khannas. Waswas yang khannas. Dia pandai memberikan waswas tetapi juga khannas. Menghilang, mengecil. Apabila seorang hamba berzikir kepada Rabbnya, khannas. Dia pun menghilang. Maka kan ada hadis di mana Nabi menyebutkan ketika muadzin memandangkan azan maka syaitan lari terbirit-birit walahu dhurat, kata Nabi. Dia lari sambil kentut. Jangan antum bilang, ana udah cek Ustaz, nggak pernah dengar tuh suara kentut jin ketika azan dikumandangkan. Ini perkara gaib. Ya, kadang orang yang seperti ini harus diruqyah biar sembuh dari penyakit liberalnya. Makanya dalam perkara gaib Allah katakan yu'minuna bil ghaib, bukan memikirkan. Nah, walahu dhurat, kata Nabi. Dia lari sambil mengeluarkan kentut. Begitu azan selesai dikumandangkan, dia datang lagi mengganggu seorang mukmin melakukan sholat sunnah. Sehingga diganggu, sehingga seorang muslim tersebut lupa dia udah berapa rakaat sholatnya. Ini rakaat kedua atau ketiga. Sering kan kita alami begitu? Aku aja deh. Demikian juga Nabi katakan diganggu, mohon maaf, anusnya. Sehingga dia mulai ragu, kayaknya ini udah kentut deh. Akhirnya dia batalkan sholatnya. Sholat lagi, ragu lagi, kentut lagi deh. Nah, kemudian begitu iqamah dikumandangkan, dia pun lari terbirit-birit lagi. Selesai iqamah dikumandangkan, dia pun datang kembali. Nah, maka ada athar dari sebagian para sahabat Nabi, kalau engkau melihat penampakan syaitan yang mengganggumu, fabadir bil adzan. Di antaranya Abu Darda radhiyallahu anhu berkata demikian. Kalau syaitan mengganggumu dengan penampakan, segerakan adzan. Kumandangkan adzan. Nah, karena adzan adalah zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Kata beliau, apabila seorang hamba berzikir kepada Allah, maka dia akan langsung mengecil, bahkan menghilang. Bahkan menghilang. Maka yang setiap kali ada was-was yang tidak benar di dalam hati kita, segera mungkin ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Fa idza ghafila an dzikrih. Tetapi tatkala dia lalai dari berzikir kepada Allah, was-was, maka syaitan pun mulai memberikan was-wasah lagi. Apalagi wanita, mohon maaf, dalam beberapa athar para sahabat menyebutkan bahwa wanita itu lebih mudah terkena waswasah daripada kaum laki-laki. Seringnya demikian, walaupun secara individu ya ada yang laki yang lebih buruk daripada wanita.
Wanita secara umum paling mudah was-wasah. Baru suaminya telat pulang lagi, ini udah mulai was-wasah dia. Jangan-jangan udah ada rumah lain ini. Allah musta'an. Memang saya nggak khawatir Ustadz, suami saya jatuh ke dalam yang haram. Justru yang saya khawatirkan beliau cari yang halal, katanya. Was-was. Suami telat pulang, was-was dia. Ketika dia sendirian suka was-was. Bahkan sebagian mereka sampai-sampai ada yang was-was tentang keesaan Allah Jalla wa'ala. Seperti yang telah kita baca hadisnya pada pertemuan sebelumnya. Maka kata Syekhul Islam, apabila dia lalai berzikir kepada Allah, maka syaitan akan memberikan waswasah kepadanya. Waswasah terkait syirik, terkait bid'ah, ataukah terkait maksiat. Nah, falihada kana seperti sebagian wanita melepaskan auratnya karena waswasah dari syaitan. Kalau kamu tutup wajahmu yang cantik itu, kapan laki-laki tahu anti cantik? Ya nggak bakal dong anti nikah katanya. Karena orang nggak pada tahu kamu cantik. Akhirnya mulai ya pakai cadar gaul dikit, ya yang memperlihatkan setengah muka. Setelah itu beranjak lagi lepas semuanya. Setelah itu mulai jilbab yang tadinya jilbab besar mulai jilbab gaul, jilbaber, dan sampai syaitan berhasil membuatnya mengumbar auratnya. Was-wasah. Nah, falihada kana tarku dzikrillahi sababan wa mabja'an linuzulil i'tiqadil batil wal iradatil fasidah. Oleh karenanya, meninggalkan zikir kepada Allah Jalla wa'ala adalah sebab dan pintu datangnya akidah yang batil dan keinginan-keinginan yang rusak di dalam hati. Kenapa hati kita terkadang punya keinginan untuk berbuat syirik, berbuat bid'ah atau berbuat maksiat? Karena saat itu hati kita kosong dari zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya lihat ketika Yusuf alaihissalam bukan sekedar digoda ya, dipaksa, bukan sekedar digoda. Nah, dipaksa untuk berzina oleh seorang permaisuri Mesir. Sehingga semua jendela-jendela dan pintu-pintunya telah dia tutup. Dan Nabi Yusuf lari dikejar. Sampai Allah mengatakan wastabaqal baba wa qaddat qamisah. Mereka ya kejar-kejaran. Nabi Yusuf lari ke arah pintu dikejar juga. Sampai-sampai dia menarik celana Nabi Yusuf dan robek dari belakang. Apa yang pertama kali keluar dari mulutnya Nabi Yusuf? Zikir kepada Allah. Coba baca awal surat Yusuf. Qala ma'adallah. Ini yang pertama kali keluar dari mulut Nabi Yusuf. Seketika itu waswasah pun hilang dari hati beliau. Ma'adallah. Yani a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah lah tempat aku memohon perlindungan. Ucapkan jamaah setiap kali ada gangguan dari syaitan, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan di dalam salat sekalipun. Sedang sujud diganggu oleh syaitan sehingga kita tidak khusyuk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seorang anak muda, seorang pemudi datang syahwat di dalam hatinya, bisikan dari syaitan untuk melakukan ya perbuatan zina atau yang lainnya. Nah, yang saja mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian kata beliau, di antara zikir kepada Allah dalam membaca kitabnya Allah dan memahaminya. Kemudian beliau juga mengatakan, fa inna syaitana innama yamna'uhum minad dukhuli ila qalbi bani Adam ma fihi min dzikrillahi alladhi arsala bihi rusulah fa idza khala min dzalik tawallahu syaitan. Yang mampu menghalangi syaitan masuk ke dalam hati anak Adam adalah zikir kepada Allah. Maka kan ada hadis yang berbunyi fa inna syaitan yajri fi bani Adam majrad. Karena syaitan itu menjalar pada anak Adam melalui peredaran darah. Ini Nabi sebutkan ketika ada dua sahabat Nabi yang sedang berjalan, kemudian melihat Nabi sedang berbicara dengan seorang wanita di depan pintu Masjid Nabawi. Melihat Nabi sedang berbicara dengan seorang wanita di depan pintu Masjid Nabawi, mereka pun langsung mempercepatkan langkahnya. Melihat mereka berjalan cepat, Nabi langsung memanggil ala rislikuma. Kalian berdua, tenang. Fa innaha Safiyah. Wanita yang sedang ngobrol berkhalwat denganku ini adalah Safiyah, istriku, bukan wanita lain. Mereka pun mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh hati kami tidak akan
kotor terhadap Anda. Sungguh jauh hati kami dari dugaan-dugaan buruk yang seperti itu terhadap Anda. Artinya mereka ingin menjelaskan berjalan cepat bukan karena suudzon kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, benar. Aku yakin kalian tidak suudzon kepada aku. Tetapi aku harus memberikan klarifikasi. Aku harus jelaskan kepada kalian bahwa ini Safiyah, bukan wanita lain. Kemudian Nabi mengatakan, fa inna inni akhsha an yaqdhifa syaitanu fi qulubikuma syai'a. Karena aku khawatir syaitan akan memberikan bisikan-bisikan buruk ke dalam hati kalian. Fa inna syaitan yajri fi bani Adam majratah. Karena syaitan itu menjalar pada anak Adam melalui peredaran darah. Syekhul Islam mengatakan, tiada yang menghalangi syaitan untuk masuk ke dalam hati seorang anak Adam sehingga memberikan berbagai waswasah kecuali berzikir kepada Allah. Fa idza khala min dzalik tawallahu syaitan. Apabila hatinya itu kosong, maka syaitan pun menguasainya. Maka ketika ada seorang sahabat Nabi minta nasihat kepada Nabi, maka Nabi SAW mengatakan, wala yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi juga mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh surga bagi mereka yang mendapatkan istighfar yang banyak pada lembaran amalan. Apa salah dan susahnya kita sambil nyetir astagfirullah, 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 ya kan? Ya, sambil ya goes astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, sambil jogging astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa salahnya? Ya kan? Sambil jogging, sambil ya olahraga astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu juga demikian sambil senam dengan besti-besti, ya apa salahnya memperbanyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah daripada ya ngurumpi kan? Ya. Senamnya 30 menit, senam fisik 35 menit. Senam mulut 2 jam alias ghibah. Allah musta'an. Nah, sungguh surga untuk mereka yang mendapatkan istighfar banyak di dalam lembaran amalannya. Zikir ibadah yang sangat mudah. Nah, sampai pulang dari masjid bisa berastaghfirullah la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sambil masak di dapur daripada ngomel-ngomel bu nggak jelas. Sambil goreng telur astaghfirullah, astaghfirullah la ilaha illallah, ya kan? Sambil merapikan tempat tidur, ya, anak-anak, ya, baik anak mertua ataukah anak kandung sendiri, ya. Astaghfirullah, 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 la ilaha illallah. Anak mertua suami. Ya. Sambil ngepel, apa salahnya? Astaghfirullah, 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 subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Naam, wala yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Sebab yang keempat, kenapa jin terkadang mampu mengganggu anak Adam dengan waswasah atau bahkan dengan kesurupan sekalipun. Atasy adalah muadatul muslimina lil jinni wal i'tidadi alaihim bi ta'ammudin aw biduni ta'ammud. Karena muslim itu sendiri yang menyakiti dan mengganggu jin. Dengan gangguan yang dia sengajai atau dia tak sengaja. Contoh kata para ulama, dia siramkan air panas ke dalam sebuah lubang, nggak ada niat untuk mengganggu jin yang ada di dalam atau binatang. Rupanya ada yang makanya ada larangan menyiramkan air ke dalam lubang. Nah, disebutkan cerita ya. Anda bacakan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsir Al-Kabir, wa huwa yatahaddatsu an asbabi sar'il jinni lil ins. Dan beliau sedang bercerita tentang sebab-sebab kenapa sebagian jin itu mengganggu sebagian manusia dengan kesurupan. Beliau mengatakan wa tarakan yakunul insi adahum idza bala alaihim aw sabba alaihim ma'an haran aw yakuna qatala ba'dhum aw ghayra dhalika min anwa'il adha. Hadha ashaddu as-sar', kata beliau. Wa kathiran ma yaqtuluna al-masru'. Kata beliau, seringkali sebagian manusia ini menyakiti jin dengan kencing sembarangan. Asal nyemprot aja sebagian orang. Ya, apalagi sebagian orang nggak punya lagi sifat malu jemaah. Berhenti di tol, bus lagi. Penumpang air ngapain kok berhenti? Rupanya kencing di pinggir jalan. Nah,
makanya ada doa kalau kita ingin buang hajat, baik di toilet ataukah di tempat yang jauh, untuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, agar tidak diganggu oleh jin. Nah, atau dia menyeramkan air panas, atau membunuh sebagian jin, atau gangguan-gangguan yang lainnya. Dan ini yang paling buruknya, yaitu menjadi sebab terbunuhnya jin. Dan seringnya syaitan membalasnya dengan membunuhnya juga. Makanya tak jarang ada orang yang diganggu kesurupan sampai mati, Pak. Sampai mati. Nah, kemudian kata beliau, seringnya karena ada sebagian jin yang disakiti oleh muslim. Kan kemudian beliau mengatakan li'annahum yatashakkaluna ala hay'atin mar'iyyah lil ins. Karena terkadang syaitan itu berbentuk dengan bentuk yang terlihat oleh manusia, seperti kal hayat, ular, ya, anjing, ya, kucing dan semisal dengannya. Bukan berarti setiap lihat kucing ini jangan-jangan jin, ya. Ya terkadang, kata Syekh. Akhirnya seorang muslim karena takut, dia pun membunuhnya, memukulnya, atau sampai membunuhnya. Padahal terkadang itu syaitan yang menjelma. Seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat Nabi SAW pulang dari perangnya dan melihat istrinya di depan rumahnya membuka aurat. Karena cemburunya hampir dia mengangkat tombaknya ke arah istrinya. Maka istrinya mengatakan, tenang, lihat dulu apa yang ada di dalam rumah. Dia pun melihat ular yang begitu besar di dalam rumahnya. Dia pun bertarung dengan ular tersebut sehingga ular tersebut mati di tangannya. Namun anehnya, setelah ular itu mati dan dia pada tidak dipatok, tidak dibunuh oleh ular, tak lama kemudian dia pun mati terbunuh. Sampai cerita itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun memberikan petunjuk, apabila kalian melihat ular dalam rumah. Dan sebagai riwayat disebutkan ciri khusus, ya, ada, ya, seperti tanduk di atas kedua kepalanya, agar engkau memberikan peringatan terlebih dahulu. Dalam sebuah riwayat disebutkan 3 hari. Sebagai riwayat menyebutkan 3 kali. Dan sebagian ulama mengatakan kalau tidak 3 hari ini nggak mungkin seorang 3 hari tidur dengan ular di dalam rumahnya. Ya, maka lebih cepat 3 kali. Ya, peringatan. Baru dia dapat izin dari syar'i. Kalau itu ular nggak mau keluar, baru dapat izin dari agama ini untuk membunuhnya. Nah, karena terkadang bisa jadi itu ular jelmaan syaitan. Berikan dulu dia peringatan 3 kali. Kalau 3 kali udah diingatkan nggak mau keluar juga, maka kita sudah ada izin dari syariat untuk membunuhnya. Nah, bukan berarti kalau setiap kali lihat ular kita nggak boleh membunuhnya. Enggak. Ular itu salah satu binatang yang diperintahkan untuk dibunuh baik di tanah suci maupun di luar tanah suci. Khamsun minal fawasiq tuqtal fil haram wal hil, kata. Ada beberapa binatang yang mengganggu boleh dibunuh walaupun Anda sedang ihram di tanah suci Mekah dan Madinah, dan di luar tanah suci, di antaranya ular. Bahkan di dalam hadis yang sahih di dalam salat sekalipun Nabi mengatakan uqtulul aswadaini fis salah. Bunuhlah ular dan kalajengking dan kalian sedang di dalam salat. Kalau terlihat akidah yang tidak benar, ya, jangan bunuh ular, nanti akan datang lebih banyak. Apalagi kalau camping, ya, seringkali dulu diajarkan ilmu camping kan begitu kan. Kalau ada ular jangan dibunuh, jadi dibiarin masuk kemah gitu. Takut nanti datang lagi. Nah, al-muhim jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang seorang sengaja menyakitinya maupun tak sengaja. Nah, demikian juga sebagian jin tinggal di tempat-tempat sampah. Terkadang seseorang tanpa sengaja karena tidak melihat, dia pun membuang sampah, ya, sehingga mengenai jin tersebut. Al-muhim karena tersakiti oleh seorang muslim, sengaja maupun tak sengaja. Walaupun secara izin syar'i, jin tidak punya hak untuk menyakiti seorang muslim yang menyakitinya tanpa sengaja. Al-muhim ini salah satu sebab. Tetapi kalau seorang muslim memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan melindunginya. Sebab yang kelima, kita habiskan sebab-sebab ini di pertemuan kali ini, adalah yakunu an tariqi hubbil insi wa ishqihim min qibali dhukuril jin wa inathim. Karena cinta, jemaah. Jadi yang dikira jin nggak bisa jatuh cinta ke manusia, ya, karena sebagian jin wanita yang jatuh cinta kepada lelaki muslim, atau jin laki-laki yang jatuh cinta kepada wanita muslimah.
Dulu pernah seorang santri tahun 98 atau 99. Ya. Dia kesurupan di ruqyah oleh Ustaz Ja'far Murtalib rahimahullah. Di ruqyah bisa-bisa di Degolan sana itu. Dan jin yang ada memang perempuan. Dan terkadang memang menjelma dan memperlihatkan dirinya sebagai wanita yang sangat cantik. Dan dia menuntut agar Ustadz ini menikahinya. Nah, makanya di dalam bab fikih ada pembahasan. Apa sahkah menikah manusia dengan jin ataukah tidak? Dibahas dalam bab fikih. Yang rajih nggak sah dan tidak boleh kata para ulama. Karena jin itu ya tidak bentuk aslinya itu menakutkan. Bentuk aslinya menakutkan, maka syaitan tidak diperlihatkan bentuk aslinya kepada manusia. Kalau diperlihatkan, kalian akan hancur, nggak akan mampu hidup di dunia ini. Takutnya pas malam pertama terlihat cantik, malam kedua udah berbentuk harimau. Allah musta'an. Maka Syekhuna Muhammad Al-Imam penulis kitab ini juga, beliau nulis sebuah kitab, ya, haramnya menikah manusia dengan jin. Kemudian beliau nukilkan pendapat ulama-ulama yang membolehkan ya dengan syarat-syarat tertentu dan membantah. Artinya ini terjadi khilaf dari masa dahulu, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang datang setelahnya. Syekhul Islam mengatakan di dalam kitab beliau An-Nubuwat, wal jinni qad yuhibbul insi. Jin itu terkadang jatuh cinta kepada manusia, kama yuhibbul insi al-insi, sebagaimana manusia bisa jatuh cinta kepada manusia. Wa kama yuhibbur rajulu al-mar'ata wal mar'atu ar-rajula. Sebagaimana lelaki bisa jatuh cinta kepada wanita dan wanita jatuh cinta kepada laki-laki. Wa yagharu 'alaihi wa yakhdumu. Dia pun cemburu kepadanya dan mau membantunya. Wa idza sara ma'a ghairi faqad yu'aqibuhu bil qatl wa ghairi kullu hadha waqi'. Sehingga terkadang tatkala yang ia cintai tersebut malah memilih selainnya, maka dia terkadang mengganggunya sampai membunuhnya. Dan ini fakta, kata beliau. Dan ini fakta terjadi, ya. Baik. Maka Syekh di sini memberikan nasihat fa'alal muslim wal muslimah, maka seyogyanya bagi setiap muslim dan muslimah agar selalu semangat memelihara zikir-zikir syar'i. Ya, khususnya zikir-zikir yang berkaitan, kata Syekh, ketika masuk khala, tempat buang hajat, karena itu merupakan tempatnya syaitan. Nabi menyebutkan apabila seseorang membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka Allah butakan mata-mata jin yang ada di dalam tempat buang hajat tersebut sehingga tidak mampu melihat aurat yang terbuka. Hati-hati nih, lupa baca doa ini, jin menikmati melihat aurat antum. Kalau dia jin perempuan, takutnya jatuh cinta, keluar dari WC ente-nya berubah. Allah musta'an. Syekh mengatakan, wa'alal muslim wal muslimah an yahrisa kullum minhuma 'alal adhkari syar'iyyah. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah semangat memelihara zikir-zikir syar'i, khususan dan terkhusus, kata Syekh, zikir yang berkaitan masuk khala, tempat buang hajat, wa indal jima', dan di saat melakukan hubungan badan dengan pasangannya. Apa doa? Zikir ketika ingin melakukan hubungan badan, jemaah. Jangan-jangan belum pada hafal lagi. Ya, anaknya udah banyak, bahkan udah punya cucu lagi. Apa doanya? Allahumma lakasumtu. Apa doanya, Bu? Hah? Apa? Bismikallahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, bahwa Islam adalah agama hafalan, jemaah. Sangat banyak ibadah di dalam Islam ini terluput oleh kita karena kita tidak punya hafalan. Contohnya kalau nggak hafal, masa setia ingin melakukan hubungan, dek, mana buku zikir pagi sore tulis Ustaz Yazid? Kalau bukunya hilang, gimana? Auto nggak jadi gitu? Tunda dulu sampai dapat bukunya. Atau punya buku, qadarullah listrik langsung mati, nggak bisa baca juga. Maka kata para ulama, Islam ini adalah agama hafalan. Tidak ada umat di dunia ini yang memiliki hafalan sekuat umat Islam, kata para ulama. Yahudi tidak hafal Taurat sebagaimana Muslim menghafal Al-Quran. Injil tidak dihafal per huruf oleh kaum Nasara sebagaimana Al-Quran dihafal oleh kaum Muslimin.
Mana ada orang Yahudi yang bisa sekali duduk menghafal Taurat dari hatinya. Dia menyetornya seperti seorang Muslim menyetorkan 30 juz Al-Quran. Nggak ada. Cuma ada Muslim yang seperti ini. Coba lihat anak-anak tahfidz. Duduk pada subuh, setoran 30 juz. Ada yang selesai pada asar, pada maghrib, udah selesai pada isya, dan seterusnya. Maka di dunia ini tidak ada umat yang lebih kuat hafalannya daripada umat Islam secara umum. Dan khususnya bangsa Arab, kata para ulama. Maka hendaknya kita seorang Muslim semangat menghafal. Melatih diri menghafal dari mulai Al-Quran terlebih dahulu. Dan khususnya zikir-zikir. Karena zikir hanya bisa kita amalkan kalau kita menghafal. Antum mau masuk WC, masa harus bawa buku juga? Ya kan? Keluar WC, dek ambil buku dong bentar. Buku zikir pagi sore, Ghufranak. Buka dulu, mana halaman berapa dek? Ya, begitu juga mau naik kendaraan, baca buku dulu gitu. Allahu Akbar, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Kalau lupa bawa buku. Begitu juga mau safar, baca buku lagi. Ya nggak apa-apa, awal-awal baca, tapi kalau rutin insya Allah terhafalkan sendiri. Ya, karena kata orang Arab, kata para ulama, ma takarrara taqarrara. Ma takarrara pakai kaf, taqarrar pakai qaf yang kedua. Sesuatu yang berulang kali pasti akan menancap di hati. Nah, setiap kali safar kita membaca doa safar insya Allah. Ya, awal-awalnya mungkin harus dengan melihat, tapi insya Allah setelah itu otomatis akan hafal. Naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini yang rajih dibacakan walaupun bukan dalam safar. Doa naik kendaraan ini dihafal, dibacakan baik dalam safar maupun bukan safar, kata Syekh Utsaimin, karena keumuman ayat dan hadis. Demikian juga doa safar, ya Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa qi 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl wa na'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mal. Dan ini juga menerangkan kepada kita pentingnya memiliki pasangan yang berilmu dan semangat beribadah. Misalkan antum nggak hafal zikir tapi istri semangat berzikir, ya setiap naik kendaraan diingatkan oleh istri, ya diingatkan oleh anak-anak ketika safar, anak-anak pun membacakan zikir safar. Ya, penting punya anak-anak yang semangat beribadah kepada Allah, yang menghafal zikir, apalagi anak mertua itu paling pengaruh terhadap agama kita. Ya. Maka Syekh mengatakan li'anna ta'arri biduni dzikrillah min asbabi 'ishil jinni lil ins. Karena kondisi tidak berpakaian, mohon maaf, ta'arri telanjang ketika mandi, ketika jima, ketika ke toilet tanpa berzikir kepada Allah, ini merupakan sebab jatuh cintanya jin kepada manusia. Makanya sebelum masuk toilet tadi baca dulu doanya biar mereka tidak mampu melihat aurat kita. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Pengen ulama menafsirkan maksud khubuthi wal khaba'its jin lelaki dan wanita. Demikian juga ketika ingin berhubungan badan tadi jangan lupa membacakan doa. Bismikallahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Yang ketujuh, ba'dul jinni, yang keenam ya, Masya Allah. Memang ya jebakan, Anda mau lihat pada tidur enggak? Yang keenam, yakunu min babil 'abd bil ins. Terkadang memang jin itu yang nakal. Memang dari dirinya sendiri mengganggu manusia. Bukan karena ada gangguan manusia terhadap dirinya. Sebagaimana manusia juga demikian. Ada orang-orang yang suka jahil kepada orang lain, walaupun orang lain tidak jahil kepada dia. Ya kan? Nah, yang ketujuh, ba'dul jinni yu'dzuna ba'dul muslimina ta'diban lahum 'ala irtikabil ma'asi wal bid'ah. Ini yang dahsyat. Terkadang sebagian jin menyakiti sebagian kaum muslimin sebagai teguran dari dia kepada muslim tersebut karena dia telah melakukan maksiat dan bid'ah. Ada jin yang muslim, jin ada yang bertauhid, ada yang musyrik, jin ada yang ahli sunnah, ada yang ahlul bid'ah. Sebagaimana manusia, ada muwahhid, ada pelaku syirik, ada yang di atas sunnah, ada yang di atas bid'ah, ada pelaku maksiat, ada yang saleh. Sama. Nah, namun kata para ulama, ini adalah kebodohan dari jin tentunya. Karena itu bukan alasan buat mereka secara agama untuk menyakiti seorang muslim. Sebab yang ke-8 dan ini yang terakhir adalah mimbabil ibtila'i wal imtihan.
memang Allah kuasakan jin untuk mengganggunya sebagai bentuk ujian dari Allah Jalla wa'ala untuk mengangkat derajat muslim tersebut dan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, jadi jangan selalu kita pesimis ya Allah betapa lemahnya iman ana. Akhirnya kita dibuat pesimis selalu oleh jin. Nabi pernah diganggu oleh jin, ya kan? Adakah yang lebih kuat imannya dari Nabi? Nabi disihir oleh Labid bin A'sam. Sehingga yukhayyalu ilaihi annahu yaf'al ma la yaf'al. Sehingga beliau seakan-akan terbayang seakan-akan sedang melakukan sesuatu padahal beliau tidak sedang melakukan sesuatu. Sepakat ulama, ya, Labid bin A'sam budak Yahudi yang menyihir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turun Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan doa Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzik, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzik. Nah, jadi tidak selalu orang yang kesurupan itu atau diganggu atau disihir karena lemahnya iman dia, karena dia nakal dan sebagainya. Bisa jadi murni sebagai ujian dari Allah Jalla wa'ala. Ingin Allah lihat bagaimana keimanan kita. Ya, tujuan Allah memberikan ujian untuk menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dengan ini kita telah mengetahui beberapa sebab kenapa syaitan ya mengganggu sebagian kaum muslimin. Maka insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membaca terkait waswasah yang dilakukan oleh syaitan, bentuk-bentuk waswasah. Kemudian nanti beliau akan menyebutkan perisai tameng-tameng yang dapat menjaga dan menyelamatkan kita dari gangguan syaitan, baik yang berbentuk waswasah ataukah yang lainnya. Tanpa terasa kajian kita kurang lebih sudah 1 jam 30 menit. Maka sisa waktu yang masih ada saya persilahkan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Baik, boleh secara langsung dan boleh dengan tulisan. Baik, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Saya mau bercerita bahwa kalau di Bandung saya sedang baca di satu minggu. Kalau kita kembali ke Jakarta, apakah setan pernah singgah di rumah itu akan kembali lagi? Masya Allah. Baca tas. Nah, baik, Masya Allah, pertanyaan cukup bagus. Apabila kita telah meninggalkan rumah tersebut, maka syaitan akan memasukinya. Memang ada hadis ya, ketika Nabi berbicara tentang ruangan di dalam rumah kita. Ruangan yang ada di luar rumah kamu itu untuk kamu, keluargamu. Yang ketiga untuk tamu. Selain itu untuk syaitan. Ya, maka lihat kalau bangun rumah yang luas-luas banget, Bu. Ya. Sebagian orang, rumahnya luas luar biasa sampai-sampai kosong semuanya. Tidak ada yang terpakai kecuali 1 atau 2 kamar. Nabi mengatakan 1 kamar untuk kamu, satunya untuk tamu, satunya lagi untuk syaitan. Nah, tetapi Nabi telah menyebutkan tidaklah seorang menutup pintu rumahnya dengan bismillah kecuali syaitan tidak mampu membukanya. Nah, dan seandainya syaitan ada di dalam rumahnya maka akan terusir dengan salatnya dia, baca Al-Quran dia, atau ketika dia masuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang di dalamnya maka kontaknya bukan Assalamualaikum. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kalau pulang ke rumah dan di dalam rumah nggak ada orang, bacaannya adalah Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Hadits dari Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik. Berikut ini pertanyaan, jika kita sering
filsafat. Kalau dia ingin mati su'ul khatimah, silahkan. Karena kata para ulama di antara sebab mati su'ul khatimah yang paling besar adalah filsafat. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, la'an yalqallaha al-'abd bi jami'i dhunubihi ma siwa syirk ahabbu ilayya min an yalqahu bi syai'in min hadhihi syubhah. Apabila seorang hamba menghadap kepada Allah dengan seluruh dosa yang dia miliki, tetapi dosa tersebut masih di bawah syirik, itu masih lebih aku sukai daripada dia bertemu dengan Allah dan ada syubhat filsafat di dalam hatinya. Ini ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar, ucapan Imam Syafi'i yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengatakan balasan dibawa keliling pasar, diseret dari seekor tunggangan, kemudian sambil dicambuk. Sambil dicambuk dan diteriaki di tengah-tengah pasar, inilah balasan untuk orang yang belajar filsafat. Nah, kalau ada yang mengatakan beda Ustadz, filsafat dulu sama yang sekarang, yang dulu aja udah begitu, apalagi yang sekarang. Ya mas, sekarang nggak sejahat dulu. Ya, yang dulu aja udah jahat, apalagi yang sekarang. Ya. Kemudian nggak ada manfaat belajar filsafat. Udah banyak tokoh-tokoh filsafat yang bertobat dan menyesal telah belajar filsafat. Imam Ghazali meninggal dalam keadaan memeluk Sahih Bukhari dan menyesal telah belajar filsafat. Abu Hayyan, ya, dan yang lainnya. Mereka mengatakan tiada manfaat yang aku dapatkan dari filsafat selain kebingungan dan menghabiskan waktu. Makanya para ulama ketika memberikan definisi ilmu agama, ilmu itu adalah idrak. Tidak memberikan buah kecuali kebingungan. Nah, kecuali kebingungan. Dan ahli filsafat terlihat cerdas kalau di depan orang yang nggak hafal Al-Quran, hadis, yang nggak belajar akidah. Dia baru pandai bermain lidah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man hafidhas sunnah qawiyatu hujjatuh. Orang yang menghafal hadis Nabi akan kuat argumennya. Pernah seorang berfilsafat di depan Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah, ulama tabi'in yang paling berilmu, namanya Sa'id bin Musayyab. Kalau tabi'in yang paling karamah, yang paling mulia adalah Uwais Al-Qarni. Sa'id bin Musayyab menegur seseorang yang melakukan salat sunnah lebih dari 2 rakaat antara adzan dan iqamah salat subuh. Sementara Nabi melarang kita salat antara adzan dan iqamah salat subuh kecuali rakaat al-fajr. Orang ini pun mengatakan, Allahu azamani bis salah. Wahai Sa'id bin Musayyab, akankah Allah mengadabku karena salat yang aku lakukan? Masa salat nggak boleh sih? Masa Allah akan mengadab ani gara-gara salat yang ani lakukan? Lihat jawaban Sa'id bin Musayyab. Allah tidak mengadab engkau karena salat yang kamu lakukan, tetapi Allah akan mengadabmu karena engkau telah menyelisih sunnah Nabi-Mu. Lebih kuat argumentasi orang yang punya dalil. Contohnya ada seorang wanita di masa Aisyah bertanya, wahai Aisyah, kenapa kalau wanita haid itu cuma diperintahkan mengqadha puasa Ramadan, tapi salat 5 waktu yang dia tinggalkan karena haid justru nggak diperintahkan untuk diqadha, padahal salat di dalam Islam lebih tinggi kedudukannya daripada puasa? Apa jawabannya Aisyah? Kami di masa Nabi juga haid, bukan ente aja yang haid. Tapi kami cuma diperintahkan mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha salat. Ahli filsafat terlihat jelas, terlihat cerdas di depan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan ilmu agama. Nah, sehingga dia bisa mempermainkan manusia dengan bermain kata-kata, ya, dan sebagainya. Jangan filsafat, ambil jurusan yang lebih bermanfaat, teknik, kedokteran, FKIP lah, ya kan, bahasa Inggris, ya kan, matematika, kimia, fisika, itu bermanfaat. Jadi filsafat nanti, ya, mati su'ul khatimah dikhawatirkan. Jadi liberal, pintu liberal filsafat itu. Ya, pintu menolak nama-nama Allah dan mentakwilkan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Ustaz ini bertanya, di rumah saya di bagian belakang di dapur seringkali saya merasakan merinding yang sangat. Ibu mungkin memang penakut bawa orangnya dan terlalu banyak nonton film
horor kali enggak? Apakah itu gangguan dari syaitan? Bagaimana cara supaya tidak dibuat merinding? Yang udah pasti ibu penakut. Itu yang udah pasti. Apa solusinya? Banyak berzikir, Bu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim la ilaha illallah astaghfirullah a'udzubillahi minasyaitonir rajim sambil baca Al-Qur'an. Nah, jangan dibiarkan hal yang seperti ini menjadi kebiasaan. Kalau diikuti nanti Anda akan selalu berada di dalam kondisi yang terpuruk. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tapi enggak penting untuk mengetahui itu tandanya syaitan, ada syaitan tanda kata hati, tidak. Yang terpenting, Bu, ya perbanyak zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, karena ada sebagian orang suka mengiya-iyakan, sampai ada sebagian para peruqyah jamaah punya kebiasaan masuk ke kampung-kampung dan mengajak masyarakat setempat ada ruqyah masal. Iya, nggak apa-apa, duduk aja dulu, walaupun nggak ada, siapa tahu ada katanya. Kita ruqyah aja dulu. Ini kan udah kebangetan, Pak. Akhirnya membuat masyarakat jadi ketakutan. Ya, orang yang bilang nggak apa-apa, saya nggak ada, Pak Ustaz, saya nggak ada. Coba dulu, siapa tahu ada, selama ini aja dia nggak bergerak katanya. Ini orang pelaku praktisi ruqyah seperti ini harus ditangkap dan dia yang harus diruqyah. Karena ini menimbulkan rasa kecemasan di hati masyarakat. Nggak ada di masa salaf ngetes ruqyah. Apakah Umar keliling masyarakat, ayo ruqyah masal, walaupun nggak ada nggak apa-apa, saya ruqyah aja dulu, siapa tahu dia ada dalam tubuh ente. Enggak. Kalau udah terlihat jelas dia kesurupan, ya kan? Dia kena penyakit ain, demam, ya, kemudian disengat oleh binatang yang berbisa, itu ruqyah. Dan ruqyah tidak mesti karena kesurupan jin, jamaah. Ya, Nabi juga menganjurkan kita ruqyah karena demam, ruqyah karena penyakit ain. Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah tokoh kabilah karena disengat oleh binatang yang berbisa. Nah, ruqyah. Nah, barakallahu fiik. Enggak mesti karena kesurupan jin. Tidak terlalu penting ya ibu-ibu kita untuk mengetahui apakah ini tanda adanya jin, apakah ini enggak terlalu penting. Karena kalau dijawab takutnya malah nanti membuat kita berada di dalam kecemasan. Yang terpenting bagaimana kita selalu dengan Allah. Kalau hati kita selalu dengan Allah, maka tidak ada pentingnya kita mengetahui saat ini adakah jin ataukah tidak, sedang diganggu oleh jin ataukah tidak. Yang terpenting bagaimana kita selalu dengan Allah Jalla wa Ala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir di sini ada pertanyaan. Apabila kita memperbanyak membaca Al-Quran dan tidak semua kita pahami makna dan artinya, apakah kita sudah termasuk dikatakan bahwa kita sebagai zikir? Membaca Al-Quran itu sendiri sudah zikir jamaah. Satu hurufnya 10 pahala. Barakallahu fiik. Begitu juga di dalam salat, terkadang kita membaca surat kita dan sebagainya. Nah, membacanya tanpa memahaminya adalah ibadah dan sudah zikir. Namun bukan berarti membuat kita malas untuk mentadabburinya, karena tujuan utama Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Kita wa anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, untuk ditadabburi. Dan hendaknya bacaan-bacaan di dalam salat dipelajari artinya ya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita sedang berkomunikasi dengan Allah tapi kita nggak tahu apa yang sedang kita ucapkan kepada Allah. Gimana terasa? Logikanya nih Bu, ibu sedang berbicara dengan suami, dengan mertua atau sama raja, tapi ibu nggak tahu apa yang ibu ucapkan. Ngomong sama raja tapi nggak tahu ibu lagi ngomong apa, nggak tahu artinya. Ini bentuk adab atau bukan? Tentunya ini menyelisih. Ada kita sedang berbicara, berkomunikasi dengan sang pencipta kita, tapi kita sendiri nggak tahu apa yang sedang keluar dari mulut kita. Kan nggak etis, Bu. Nah, maka para ulama menasihat minimal bacaan dalam salat kita mengetahui artinya. Apa arti subhana rabbil azim rabbana walakal hamd? Ya Al-Fatihah, baca arti Al-Fatihah, faedah-faedah dari surat Al-Fatihah, kandungan-kandungan dari surat Al-Fatihah, sehingga ketika kita salat kita benar-benar bisa khusyuk. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ada satu permohonan ini, kalau jamaah mengizinkan, bagaimana seandainya jadwal kajian rutin kita ini jangan 9:30. Kenapa? Yang pertama agak macet di sana dan antar anak sekolah dulu. Kedua, kita mulai jam 10 sehingga selesainya menjelang zuhur, sekalian salat zuhur di sini. Karena kalau mulai 9:30 selesai jam 11, kadang karena kita agak malas ya kan nunggu zuhur, atau terkadang zuhurnya dapatnya di jalan. Tapi kalau kita mulai jam 10, istilahnya kajian menjelang sholat zuhur sambil nunggu sholat zuhur, nggak lama selesai kajian, jamaah ya pulang dalam keadaan sudah sholat zuhur berjamaah. Karena terkadang terjebak
sholat duhur nggak dapat jamaah karena sudah di tol dan sebagainya, gimana Bu? Boleh? Baik, berarti mulai bulan depan kita mulainya di jam 11 ya Bu? Jam 10. Kita mulai di jam 10, insya Allah selesai jam setengah 12 kurang, setelah itu prepare sholat duhur, kemudian baru pulang, sehingga pulang dalam keadaan udah lega, ada sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar tidak mengeluarkan kita dari rumahnya yang mulia ini kecuali dalam keadaan Ia telah ridho dan mengampuni dosa-dosa kita semua, sebagaimana kita memohon kepadanya yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. TK Muslim Kids Islami. كيف حالكم جميعا يا طلاب العلم؟ Khair, Masya Allah. Imran udah berapa juz hafalannya? Tidak, satu iman, satu seislam. Mudah-mudahan ya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh dari kaki kuburan. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia akan turun. Makanya Nabi SAW mengatakan istaqimu wa la tuhsu. Istiqamah kan kalian tidak bakalan mampu. Artinya Pak, kita berusaha istiqamah lurus, ada saat kita futur. Tapi kalau tatkala kita futur, jangan dibiarkan. Karena berapa banyak orang melakukan kejahatan di balik penampilan yang baik, atau memang dia ingin berpenampilan sunnah, tapi pahamnya tadi paham khawarij.